Jokowi kan, wah, bisa lebih kuat lagi, namanya Partai Projo. Wah, Projo Mudo Korono, wah, jadi Promuko. Gimana sih? Tapi kan misalnya dia jadi ketua umum PSI, Julhas datang ke tempat dia. Kan kader-kader PAN nanya, lah itu ketemu gua ngapain ketemu ketum PSI? Udah gitu nyamperin lagi, PSI kan gak lolos Senayan. Kenapa juga partai seperti kita yang sudah lolos Senayan mesti ketemu ketum partai politik yang gak lolos Senayan? Itu bisa dihipnotis sama uya-kuya itu. Jelas tuh, jadi gak jadi berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membacakan berita dari Rujak Politik Pedes Karet 2. Saya sampai hari ini masih heran. Ada orang ngasih nama media Rujak Politik tuh gimana ceritanya? Bagus tuh, kemarin saya baru bikin lagi tuh akun Instagram, tapi untuk data-data namanya IDN Data. Oh, Instagram keren tuh. Rujak Politik. Aduh. Ini yang mana dulu ya? Wah, Pak Jokowi. Pak Jokowi bilang saya lebih baik di PSI aja. Ya wajar ya, itu sesuai apa kata Ahmad Albar kan. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Ya rumah udah ada Kaisang situ kan jadi ketumnya. Ya mendingan dia di PSI. Tapi itu sebetulnya majas perumpamaan bahwa dia nggak pengen jadi ketua di P3, ketum di P3. Itu kan ketum P3 kan sebetulnya orangnya dia juga tuh. Ketua majelis tingginya kan Roma Hurmuzi itu orang dekatnya Jokowi. Itu masih ingat kan video yang dia begini nih sambil selfie, di belakangnya Pak Jokowi lagi bagi-bagi kaos, dianya senyum-senyum. Itu Romi tuh. Itu teman dekatnya Jokowi. Buat apa lagi? Kalau orangnya udah jadi di situ, buat apa lagi dia ketum? Lagi pula seperti kata Romi bilang, P3 itu butuh tokoh dan toke. Nah, jadi untuk menembus Senayan butuh orang-orang tajir. Iya kan, kita udah pernah bahas kan, ketum IKA Unpad aja harus punya logistik. Masa ketum P3 nggak punya logistik? Jadi yang dicari itu emang orang-orang yang punya logistik. Nah, kalau Pak Jokowi mau jadi P3, ketua umum P3, majulah misalnya ke pemerintahan, hampir pasti 99% menurut saya dia akan terpilih. Gitu, tapi dia nggak mau karena mungkin DNA-nya bukan di sana ya. P3 kan apapun itu, ini partai umat juga akarnya, partainya para kiai juga. Lah guru ngaji saya aja orang P3, almarhum Kiai Haji Ahmad Jayadi, Kiai Haji Munzir Tamam NA. Oh itu P3 dulu waktu zamannya 3 partai. Sekarang nggak tahu saya, almarhum udah dua-duanya. Nah, tapi P3 sendiri memang dia butuh sosok yang punya kekuatan logistik untuk bisa nembus Senayan. Kan waktu itu kemarin tuh cuma 0,2%. Makanya orang-orang seperti Andi Amran Sulaiman, Agus Supratmanto ya, Suparmanto ya, mantan Menteri Perdagangan waktu itu, pengusaha-pengusaha itu digadang-gadang sebagai calon kuat. Sementara ada calon underdog justru ini, PLT P3 Pak Mardiono. Ya kenapa underdog? Ya karena ya mungkin dibandingkan dengan kekuatan logistik 2 nama yang saya sebutkan tadi itu masih kalah. Jadi emang dicari orang-orang yang KUAT. Apa Adi? KUAT? Nah, tahu. Kuat. Kenapa KUAT jadi tahu? Aduh. Kurangi 100 kalau kata Bu Menar. Dulu ada Cirasan Mat. Kalau salah kurang 100 TVRI. Sandiaga Uno gimana? Sandiaga Uno jelas tajir.
logistik kuat. Tapi citranya dia petinju, terlalu perhitungan dengan uang. Nah kalau di partai politik ini memang perhitungan, tapi juga harus agak santai gitu ngeluarin uangnya. Nah balik lagi ke yang tadi. Jadi sebetulnya perbincangan Pak Jokowi lebih baik di PSI itu bukan berarti dia mau jadi ketua umum PSI, enggak. Kalau menurut saya sih itu majas perumpamaan aja. Dia nggak mau di P3. Kalau boleh milih di PSI, tapi apakah dia akan jadi ketua umum PSI? Nggak mungkin juga kalau menurut saya. Ya walaupun untuk Jokowi nggak ada yang nggak mungkin gitu, tapi menurut saya sih masa iya Kaisang mewariskan partai politik kepada ayahnya gitu, seorang Joko Widodo. Tapi kalau kita lihat lain, kenapa kemudian Jokowi ini masih menjadi magnet? Karena Golkar nampaknya juga mempersiapkan tempat kalau Pak Jokowinya mau gitu. Tapi menurut saya ini kan Jokowi kan canggih nih, apa namanya, strategi politiknya itu canggih. Dia lebih baik nggak begini, lebih baik nggak punya partai gitu, lebih baik santai seperti ini. Jadi dia bisa terima Julhas ketua PAN, bisa terima Surya Paloh ketua Nasdem, bahkan dia bisa terima ketua umum Gerindra Pak Prabowo dengan santai. Kenapa? Kan dia nggak punya partai kan. Ya orang ketemu presiden ke-7 Republik Indonesia. Tapi kan misalnya dia jadi ketua umum PSI, Julhas datang ke tempat dia. Kan kader-kader PAN nanya, lah itu ketum gua ngapain ketemu ketum PSI? Udah gitu nyamperin lagi, PSI kan gak lolos Senayan. Kenapa juga partai seperti kita yang sudah lolos Senayan mesti ketemu ketum partai politik yang gak lolos Senayan? Itu bisa dihipnotis sama uya-kuya itu. Julhas tuh, jadi nggak jadi berangkat. Uya-kuya itu kan. Iya, hipnotis. Uya-kuya, Eko Patrio langsung ngelawak tuh, bisa ketawa-ketawa orang. Nah itu tapi dengan posisi Jokowi saat ini dia bebas mau terima siapa aja. Mau terima ketua umum partai boleh, mau terima ketua umum ikatan alumni boleh. Ketua alumni mana yang ketemu? Udah. Siapa? Ikatan alumni ketuanya udah ada yang ketemu Pak Jokowi. Belum. Ketua ikatan alumni UGM masa nggak ketemu? Emang Jokowi ketuanya? Bukan. Sekarang kalau nggak salah ketuanya Pak Basuki deh. Iya, Pak Basuki kemarin. Pak Basuki kan, tadinya kan Menteri Perhubungan tuh siapa tuh? Ini Pak Budi Karya. Budi Karya Sumadi. Terus pindah ke Ganjar Pranowo. Baru Pak Basuki. Terus sekarang Pak Basuki. Kalau ketua IK Unpad sekarang Ferry Juliantono, Gerindra. Kalau dia ketemu Pak Jokowi yang sudah berpartai, pasti ketua umum Gerindra nanya, lah ngapain itu kader saya ketemu ketua umum partai politik lain? Jadi mau saya ya Pak Jokowi mending begini. Kira-kira bakal bikin partai atau tidak? Itu sebetulnya saya yakin yang diinginkan oleh teman-teman Projo. Kenapa Projo ini udah gregetan banget bikin partai politik karena dianggapnya besar sekali kan, duitnya banyak bos kata Projo tuh. Saya nggak usah ngomongnya, tapi katanya duitnya banyak banget. Itu di mana-mana orang udah ada. Itu udah ngebet banget jadi partai politik. Tapi ketuanya harus Jokowi kalau Projo. Masa iya Budiari? Kurang greget. Ini mohon maaf Ketua Budiari. Ini Ketua FISIP UI soalnya. Ikatan Alumni FISIP UI Budiari ini. Mohon maaf. Jadi kalau Jokowi kan, wah bisa lebih kuat lagi. Namanya Partai Projo. Wah. Projo Mudo Korono. Nah, jadi Promuko. Gimana sih? Ya, gitu deh kira-kira. Ini kata rujak politik ya. Wakil Ketua Umum PSI Andi Budiman pun menyatakan bahwa PSI adalah rumah bagi Jokowi. Ini FYI, Andi Budiman ini alumni Vkom Unpad. Selamat sore Kang. Seluruh kader dan pengurus PSI siap menyambut Pak Jokowi juga bergabung dengan PSI. Oh, sebelum beranjak jauh, Vkom Unpad, Vkom Unpad anggota di mana-mana, di Demokrat ada, di Golkar ada, di Gerindra ada, ya. Itu jadi bukan cuma di PSI.
Seluruh kader dan pengurus PSI siap menyambut Pak Jokowi jika bergabung dengan PSI. Bagaimanapun PSI adalah rumah Pak Jokowi. Pintu kami terbuka selebar-lebarnya untuk beliau, ujar Andi. Ia mengatakan sejak awal PSI didirikan untuk mendukung Jokowi, partai yang kini dipimpin oleh Kaisang Pangarep 2 hari setelah menjadi anggota PSI. Nggak ada di sini tulisannya jok politik, saya ingetin aja. Ini terus mendukung visi dan visi. Kami akan terus memperjuangkan apa yang menjadi visi misi Pak Jokowi tentang kemajuan Indonesia. Diketahui PSI membuka peluang bagi siapa saja termasuk Jokowi untuk mendaftar sebagai calon ketua umum dengan syarat memiliki kartu tanda anggota KTA PSI serta dukungan dari minimal 5 Dewan Pimpinan Wilayah DPW dan 20 Dewan Pimpinan Daerah DPD. Pendaftaran calon ketua umum PSI dibuka sejak 13 Mei 2025 hingga 18 Juni 2025. Pemilihan akan dilakukan melalui e-voting pada 12 hingga 19 Juli 2025 dengan hasil diumumkan pada Kongres PSI di Solo, Jawa Tengah pada 19 Juli 2025. PSI yang bisa ngalahin Kaisang ya cuma Jokowi. Saya rasa nggak ada anggota PSI yang kurang kerjaan lawan-lawan Kaisang. Lah itu partai-partainya Jokowi aslinya. Gitu teman-teman. Jadi itulah kisah Jokowi, PSI, dan P3 hanya bersama saya Henry Satrio. Gitu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.